Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bernama Musfirawati ingin menjelaskan tentang ringkasan saya yang berjudul membudidayakan gurami di kolam terpal. Jadi, budidaya gurami dapat dilakukan secara intensif dan pertumbuhan ikan dapat dipacu. Salah satu inovasi terbaru dalam bentuk budidaya gurami adalah memeliharanya di kolam terpal. Sebagai ikan ekonomis, budidaya gurami di kolam terpal merupakan peluang usaha yang prospektif tidak hanya bagi pemodal besar, tetapi juga masyarakat umum yang memiliki modal kecil dan lahan terbatas. Budidaya gurami di kolam terpal membuka lapangan kerja, menyediakan protein ikan yang pada akhirnya menggerakkan ekonomi di suatu kawasan. Dan keunggulan kolam terpal menjadi salah satu peluang yang untuk pengembangan budidaya gurami pendedaran hingga pembesaran untuk menghasilkan gurami konsumsi dan induk. Dengan adanya teknologi kolam terpal, budidaya gurami tidak lagi berpusat pada lahan yang ideal yang memungkinkan bangun kolam dan mempunyai sumber air melimpah. Dan di sini juga saya akan menjelaskan salah satu inovasi terbaru dalam budidaya ikan dan dapat diterapkan pada budidaya ikan gurami adalah beberapa keunggulannya. Di antaranya adalah pertama itu dapat diterapkan di lahan terbatas. Teknologi budidaya gurami di kolam terpal bisa diterapkan di lahan yang sempit. Teknologi ini bisa juga diterapkan di misalnya di perkarangan rumah, di halaman rumah, atau di garasi mobil atau teras rumah, begitulah. Dan dapat diterapkan di lahan tanah yang poros atau tanah yang menyerap air atau tanah berpasir. Lalu keunggulannya itu tidak hanya pembuatannya juga praktis. Kolam terpal hanya membutuhkan sedikit bahan dan waktu pembuatannya cukup beberapa jam. Tidak seperti pembuatan kolam beton. Kalau misalnya kolam terpal hanya membuatnya beberapa jam saja, tapi sedangkan kolam beton itu bisa membuang waktu sehari-hari untuk membudidayakan gurami di kolam beton. Lalu waktu produksinya yang lebih singkat jika menggunakan kolam tanah, maka selesai panen kolam harus dijemur dan diolah lagi. Pada kolam terpal, ketika selesai panen kolam terpal cukup dibersihkan dan diisi air untuk memelihara lagi. Dan ikan gurami yang dibudidayakan di kolam terpal tujuan salah satu itu supaya tidak berbau lumpur. Pembudidayaan di kolam terpal itu salah satu kelemahan yang dipelihara di kolam tada hujan dan di air yang berbau lumpur itu tidak akan berbau lumpur gitu. Dan di sini saya akan menjelaskan rumusan masalah tentang pembudidayaan gurami di kolam terpal. Rumusan masalahnya yang pertama itu ialah apa kelebihan dan keunggulan terpal menjadi salah satu yang baik untuk pengembangan budidaya gurami. Jadi di sini saya akan menjawabnya. Kelebihan membudidayakan gurami di kolam terpal adalah dapat dibangun di lahan yang sempit. Seperti saya jelaskan tadi, mudah dipindahkan, mudah dibongkar, mudah dilakukan pemanenan, mudah dibersihkan dan dikeringkan. Lalu kelemahannya adalah kolam terpal diterapkan di daerah penuh rayap. Itu suatu kelemahan membudidayakan ikan gurami di kolam terpal. Lalu soal yang kedua, bagaimana cara memelihara gurami di kolam terpal? Ini saya akan menjelaskan bagaimana cara memelihara
gurami di kolam terpal. Jadi untuk menyiasati pertumbuhan yang lambat, maka selain diterapkan sistem budidaya intensif juga diterapkan sistem budidaya secara bertahap. Hal ini karena gurami sudah dapat dipasarkan sejak telur hingga ukuran konsumsi. Pemasaran gurami dalam tingkat benih telah dilakukan mulai dari telur, sarang larva, biji oyong umur 1 bulan, daun kelor umur 1,5 sampai 2 bulan, jari 3 bulan, karcisnya 4 bulan, korek 5 bulan, dan tempelannya 6 bulan. Sementara untuk konsumsi gurami dipasarkan mulai pada bobot 100 gram, namun ukuran umum untuk konsumsi adalah 500 sampai 700 gram per ekor. Yang pertama itu pendederan. Pendederan adalah kegiatan untuk menghasilkan benih yang berukuran besar karena gurami adalah ikan yang pertumbuhannya lambat. Pendederan pun dilakukan berjenjang dan pendederan 1, pendederan 2, pendederan 3. Lalu Pembesaran gurami adalah kegiatan untuk menghasilkan ikan ukuran konsumsi benih yang dipelihara mulai dari ukuran 100 sampai 300 gram. 100 sampai 300 gram per ekor. Lama pemeliharaannya berukuran 200 gram diperlukan waktu pemeliharaannya dan lain-lain. Lalu soal yang ketiga ialah bagaimana cara pembuatan kolam yang baik. Di sini juga saya akan jelaskan sesuai dengan namanya. Kolam terpal adalah kolam yang keseluruhan bentuknya dari bagian hingga sisi dindingnya menggunakan bahan utama berupa kolam terpal. Jadi yang pertama itu kolam terpal di atas permukaan tanah. Jenis-jenis untuk penerapan kolam terpal itu ada di pembuatannya ada di atas permukaan tanah, kolam terpal di bawah permukaan tanah. Jadi bahan-bahan untuk membangun pembuatan kolam terpal mudah didapatkan di toko bahan bangunan. Demikian pula alat yang digunakan yang merupakan alat-alat yang umum digunakan dalam rumah tangga. Berikut beberapa bahan dan alat yang dibutuhkan untuk pembuatan kolam terpal. Jenis-jenisnya yang pembuatan kolam terpal itu ialah atau bahan-bahannya itu plastik terpal, kayu, bisa juga dengan kayu, bambu atau dari pipa paralon, papan seng asbes dan paku kawat dan tali. Lalu saya akan menjelaskan tentang kesimpulan pembudidayaan gurami di kolam terpal, yaitu budidaya gurami dapat dilakukan intensif yang pertumbuhan ikannya itu dapat dipacu sebagai ikan ekonomis. Budidaya gurami di kolam terpal merupakan peluang usaha yang prospektif tidak hanya bagi pemodal besar, tetapi juga bagi masyarakat umum yang memiliki modal kecil dan lahan terbatas. Budidaya gurami di kolam terpal dapat menjadi salah satu pilihan membuka lapangan kerja, menyediakan protein ikan yang pada akhirnya menggerakkan ekonomis di suatu kawasan. Di samping itu, secara teknis pembudidayaan gurami di kolam terpal ialah pembuatannya dan pemeliharaan gurami lebih mudah, lebih praktis, lebih murah secara finansial, lebih murah, lebih untung. Jadi itu kesimpulannya. Sekian dari saya, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.